apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Aksi begal payudara meresahkan warga Klaten Utara. Polisi diminta segera menangkap pelaku. Minyak goreng kemasan minyak kita langka di pasaran. Sejumlah pedagang memanfaatkan kurangnya pasokan dengan menaikkan harga minyak kita. Talut jebol karena longsor menimpa rumah warga di Magelang. Kita ke informasi pertama, seorang perempuan di Klaten Utara menjadi korban begal payudara. Polisi masih memburu pelaku yang dikenal dari rekaman kamera pengawas. Peristiwa begal payudara terjadi di daerah Ketandan, Klaten Utara. Dari rekaman kamera pengawas, peristiwa terjadi saat korban tengah mengayun sepeda. Tiba-tiba dari arah belakang, pelaku memepet sepeda korban, lalu memegang payudara korban, kemudian langsung kabur. Insiden ini meresahkan warga, terutama kaum perempuan. Apalagi kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah rekaman diunggah ke akun Facebook Grup Info Cegatan Klaten. Yang laki-laki itu kan bawa paketan, di belakang tuh dari sana. Biasanya lewat sini kok paketannya itu. Dari belakang tuh dia gerai tangannya gitu loh. Menuju kemana bagian? Menuju ke sana. Ya ini tangan ini gini toh, dari sana tuh gini. Kaget terus tangannya gini terus. Berarti Mungkin mau gitu. Meski belum ada laporan korban, polisi tetap mengusut pelaku karena kasus ini viral di media sosial. Untuk laporan korban di Polsek Klaten Utara belum ada, namun karena peristiwa tersebut viral, kami dari Reskrim Polsek Ketandan, Polsek Klaten Utara mengadakan penyelidikan. Jadi nanti kita lakukan penyelidikan lebih dalam dan kita lakukan cek TKP, karena di TKP informasi juga ada CCTV, nanti kita lakukan penyelidikan lebih dalam. Polisi akan meminta keterangan korban dan mempelajari rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi pelaku. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Seorang pencuri motor di Kota Semarang ditangkap polisi setelah menjual motor hasil curian justru kepada pemilik motor. Pelaku menawarkan motor curian melalui media sosial. Alih-alih mendapatkan uang dari menjual motor hasil curian, pencuri motor bernama Abdul Halid asal Bandar Dowo, Kota Semarang, justru berakhir di tahanan polisi. Ia ditangkap setelah menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Abdul tidak menyangka calon pembeli yang minta transaksi di tempat ternyata sang pemilik motor. Jual beli motor setengah di Semarang, terus ada yang minat, nggak ditawar, terus jadian sama yang punya motor sendiri. Terus pas ketemu gimana, Mas? Terus ketemu gimana? Terus diamankan dibawa ke Polsek. Abdul mencuri sepeda motor saat digunakan anak korban. Modus pelaku pura-pura mengenal keluarga sang anak dan minta diantarkan ke rumah. Sang anak begitu saja percaya. Modus pelaku terjadi saat dalam perjalanan. Ia pura-pura minta berhenti hendak membelikan oleh-oleh untuk keluarga sang anak. Saat itulah anak milik motor lengah hingga pelaku membawa kabur sepeda motor. Masyarakat yang lain agar berhati-hati kalau ada orang tidak dikenal, sok kenal sok dekat, bilang kenal saudaranya katanya bapaknya, nah dihiraukan ya, nggak usah apalagi ikut. Ini kan kemarin yang mimpin, jadi adiknya itu suruh bonceng mimpin masnya ini, sandalnya lepas langsung melayu motornya. Adiknya itu sekitar umur berapa? 16 tahun. Polisi menyita sepeda motor sebagai barang bukti. Pelaku terancam kurungan penjara 4 tahun sesuai pasal 378 KUHP tentang pencurian. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Sekelompok pelajar bersenjata tajam menyerang sekelompok siswa lain yang sedang berkumpul di sebuah warung di kawasan Klipang, Sendang Mulyo, Kota Semarang. Namun tawuran pelajar ini berhasil digagalkan setelah warga mengusir para pelaku. Sekelompok pelajar menyerang pelajar lain yang sedang berkumpul di sebuah warung di belakang SMP Negeri 42 di kawasan Klipang, Sendang Mulyo. Dari video amatir, para pelaku membawa senjata tajam sehingga pelajar yang diserang kabur. Namun tawuran berhasil digagalkan warga. Warga mengusir paksa mereka dengan kayu, bahkan dilempari batu. Penyerangan terjadi pada hari Jumat pekan lalu. Warung lokasi tawuran memang kerap menjadi titik berkumpul para siswa dari sejumlah sekolah. Ini Pak, samping warung ini tempat tongkrongan itu. Tempat tongkrongan apa? Warung belakang sekolah ini. Warung belakang sekolah. Itu yang diserang warung atau anak-anak yang? Anak yang nongkrong. Itu SMP apa SMK? SMK yang nongkrong, SMK yang SMP pertama tadi udah pada pulang. Kalau yang nyerang bawa alat itu pakai seragam apa? Ya pakai seragam pramuka terus pakai jaket gitu. Sekitar 8 orang berboncengan dari arah timur ke selatan setelah melihat siswa SMP 42 ketika istirahat ke warung dan pelaku menakut-nakuti siswa SMP 42. Setelah itu kemudian warga bergerak bersama untuk mengusir para pelaku. Tawuran antar pelajar di lokasi warung ini pernah terjadi 3 tahun lalu. Warga berharap polisi meningkatkan kembali patroli, terutama saat jam pulang sekolah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Aparat kepolisian diminta untuk menindak tegas pelaku kenakalan remaja yang membentuk gangster dan kerap meresahkan warga Kota Semarang. Selama beberapa waktu terakhir, kekerasan yang dilakukan pelajar dan remaja bersenjata tajam meningkat di Kota Semarang. Para remaja ini tidak segan-segan menyerang kelompok lain, bahkan tanpa sebab yang jelas. Tercatat ada 4 peristiwa yang dilakukan gangster remaja beberapa waktu terakhir, seperti di daerah Cinde, kawasan Dargo, tawuran pelajar di Peleburan, dan terakhir polisi menangkap pelajar di kawasan Muga, Semarang. DPRD Kota Semarang mendesak polisi mengakhiri fenomena ini dengan menindak tegas para pelaku. Melihat ini kayak semacam ada perubahan perilaku sosial dari masyarakat ya, terutama untuk adik-adik kita yang masih dia butuh eksistensi, dia butuh pencarian jati diri kita. Jadi saya pikir memang akhirnya aparat kepolisian harus punya keberanian untuk mengambil satu tindakan tegas supaya ada efek jera gitu. Kalau cuman kemudian seperti ini, netizen akhirnya jadi bosan. Peristiwa-peristiwa ini jangan lagi berulang. Kemudian bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap generasi muda, karena rata-rata dari pelaku ini adalah remaja. Nah, itu bagian daripada tugas kita bersama. Mudah-mudahan ke depan upaya-upaya pembinaan kepada generasi muda terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan problem sosial yang ada di Kota Semarang bisa kita. Seorang pensiunan Jenderal Bintang 1 dilaporkan ke polisi atas dugaan penyerobotan tanah di Kabupaten Klaten. Sedikitnya 27 bidang tanah yang diduga diserobot. Dugaan penyerobotan tanah oleh Jenderal Pensiunan TNI dilaporkan warga bernama Arif Wicaksono ke SPK Polres Klaten. Pensiunan Jenderal Bintang 1 berinisial M diduga menyerobot tanah dengan cara menggeser dan menghilangkan patok tanda batas serta menyerobot 27 bidang sertifikat hak milik pelapor di Karanglongo, Klaten Selatan. Penyerobotan di 27 tahan berupa menggeser batas antara 1 hingga 1,5 meter. Jalur hukum ditempuh pelapor karena mediasi awal Januari di kantor BPN Klaten kembali dilanggar pelapor dengan menggeser kembali patok batas lahan. Melaporkan ada yang namanya menggeser, menghilangkan 27 bidang SHM. Oke. Jadi 27 SHM dihilangkan, kemudian digeser, lalu dikuasai. Ya, siapa itu Mas? Brigjen Purnawirawan M.